Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang begitu agung seperti Majapahit bisa berdiri dari puing-puing kehancuran? Bagaimana seorang pemuda yang terusir, yang hampir kehilangan segalanya, justru menjadi pendiri dari kerajaan terbesar di Nusantara? Mengapa kita harus menyelami kisah ini? Kisah yang tercatat dalam lontar-lontar kuno, yang mengisahkan tentang darah, air mata, dan kebesaran jiwa? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Raja Kertanegara di Singhasari, tanah Jawa Tengah bergolak. Kertanegara adalah raja yang berambisi besar, tidak hanya ingin memperkuat Singhasari di dalam negeri, tetapi juga berhasrat untuk memperluas pengaruhnya ke luar Nusantara. Ia mengirim ekspedisi Pamalayu ke Tanah Melayu, mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera, bahkan mengirim utusan ke Tiongkok. Namun di balik kejayaan itu, Kertanegara banyak meninggalkan luka di dalam negeri. Para bangsawan merasa terpinggirkan. Adipati-adipati mulai menyimpan dendam. Salah satu yang paling berbahaya adalah Jayakatwang, Adipati Kediri, yang dalam darahnya mengalir ambisi dan dendam lama. Kediri dahulu merupakan kerajaan besar sebelum dikalahkan oleh Singhasari, dan Jayakatwang merasa inilah waktunya untuk membalaskan penghinaan itu. Di suatu malam yang kelam, tanpa bintang di langit, pasukan Jayakatwang bergerak dalam diam. Mereka memasuki wilayah Singhasari dengan gerakan yang cepat dan terencana. Ibu kota yang tengah lengah, sebagian besar pasukannya berada di luar negeri, menjadi sasaran empuk. Kertanegara, yang tengah berada di dalam pura, diserang dengan ganas. Pertahanan istana runtuh, dan sang raja gugur dalam pertarungan yang singkat namun berdarah. Suasana di istana berubah menjadi neraka. Api melalap bangunan-bangunan megah. Jeritan perempuan dan anak-anak terdengar di segala penjuru. Para pejabat yang setia pada Kertanegara dibantai tanpa ampun. Dalam satu malam, Singhasari yang megah, luluh lantak menjadi abu. Namun, di tengah kekacauan itu, seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya berhasil meloloskan diri. Ia adalah keturunan langsung dari Kertanegara, seorang pemuda yang cerdas, berbakat dalam ilmu perang, namun belum teruji dalam medan pertempuran besar. Raden Wijaya tahu bahwa bertahan berarti mati konyol. Maka, dengan hanya membawa beberapa orang kepercayaannya, ia melarikan diri menuju arah utara, menembus hutan-hutan lebat dan sungai-sungai berbahaya, hingga akhirnya tiba di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Tarik, di tepi sungai Brantas. Di sana, ia bersembunyi dan merenung. Hatinya dipenuhi amarah, namun juga kesedihan mendalam atas kehancuran kerajaannya. Ia tahu, jika ingin membalas dendam dan mengembalikan kehormatan keluarganya, ia harus merancang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar serangan balasan. Di tanah Tarik yang masih liar itu, Raden Wijaya mulai menanam benih harapan. Ia berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang, mengajukan permohonan untuk membuka hutan dan mendirikan sebuah desa baru. Jayakatwang, yang merasa dirinya sudah menang mutlak, mengizinkan permohonan itu tanpa curiga. Dengan kerja keras yang luar biasa, Raden Wijaya dan para pengikut setianya membuka hutan, membangun pemukiman, menyiapkan ladang, dan memperkuat kedudukan mereka. Mereka menamai tempat itu Majapahit, mengambil nama dari buah maja yang pahit yang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Namun Raden Wijaya tahu, hanya dengan membangun desa tidak akan cukup untuk membalas dendam dan membangun kerajaan. Ia butuh pasukan, butuh sekutu, dan butuh rencana yang lebih besar. Sementara itu, angin perubahan mulai bertiup dari utara. Di tanah Tiongkok, dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kubilai Han merasa dihina oleh tindakan Kertanegara yang beberapa tahun sebelumnya telah mempermalukan utusan mereka. Maka, Kubilai Han mempersiapkan ekspedisi besar untuk menghukum Jawa. Kabar tentang ekspedisi ini sampai ke telinga Raden Wijaya. Dalam pikirannya, peluang emas ini tidak boleh dilewatkan. Ia mengirimkan utusan kepada pasukan Mongol yang baru saja tiba di pesisir Jawa, menawarkan kerjasama untuk menundukkan Jayakatwang. Pasukan Mongol, yang kuat dan ganas, menyambut tawaran itu dengan penuh semangat. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya menyerang Jayakatwang. Pertempuran demi pertempuran berlangsung sengit. Kota demi kota jatuh. Akhirnya, Jayakatwang tertangkap dan dihukum mati. Kediri kembali runtuh.
dan tanah Jawa sekali lagi tanpa penguasa yang sah. Namun, Raden Wijaya tidak berniat tunduk di bawah kekuasaan Mongol. Segera setelah Jayakatwang dikalahkan, ia melakukan langkah yang mengejutkan. Ia memerintahkan pasukannya menyerang secara mendadak ke arah pasukan Mongol yang kelelahan dan tidak siap. Serangan itu sukses besar. Pasukan Mongol tercerai-berai, banyak yang tewas, dan sisanya melarikan diri ke kapal-kapal mereka, kembali ke Tiongkok dengan tangan hampa. Dengan berakhirnya ancaman Mongol, Raden Wijaya memproklamirkan berdirinya sebuah kerajaan baru. Ia dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Namun jalan menuju kejayaan Majapahit masih panjang dan penuh duri. Karena di dalam istana, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh. Orang-orang yang dulunya setia mulai merencanakan kudeta. Para bangsawan yang merasa kurang dihargai mulai menyimpan dendam. Saudara dan ipar Raden Wijaya sendiri, yang dahulu membantunya, kini mulai menunjukkan taring mereka. Majapahit baru saja berdiri. Namun ancaman dari dalam lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Angin malam di Majapahit bertiup dingin. Di dalam istana yang megah, di antara pilar-pilar tinggi dan aula yang diterangi cahaya obor, terdengar bisik-bisik penuh konspirasi. Mereka yang dulu berdiri di sisi Raden Wijaya dalam perjuangan melawan Jayakatwang, kini duduk melingkar dengan wajah-wajah tegang. Nama-nama besar seperti Arya Wiraraja, Ranggalawe, Sora, dan Nambi, kini mengendap-endap membicarakan masa depan kerajaan yang baru lahir itu. Majapahit memang berdiri di atas kemenangan gemilang. Namun kemenangan membawa serta harga mahal, ketidakpuasan. Para adipati merasa bahwa jasa mereka terlalu besar untuk diabaikan. Mereka menuntut lebih dari sekadar penghargaan simbolis. Mereka menginginkan kekuasaan. Arya Wiraraja, seorang adipati dari Madura yang sangat berjasa dalam pelarian dan kebangkitan Raden Wijaya, mulai merasa tidak puas dengan kedudukannya. Ia menilai, Majapahit terlalu terpusat pada kehendak Raden Wijaya. Darahnya yang panas membuat ia diam-diam mengatur siasat, membisikkan hasutan kepada para adipati lain yang merasa dirugikan. Ranggalawe, keponakan Arya Wiraraja, yang dulu bertempur gagah berani di garis depan, juga merasa kecewa. Ia berharap diberi jabatan yang sesuai dengan jasanya. Namun kenyataan berkata lain. Ia hanya diberi jabatan sebagai Adipati Tuban, wilayah pesisir yang menurutnya kurang bergengsi. Pada suatu malam, ketika rembulan hanya sepotong di langit, sebuah pertemuan rahasia terjadi di sebuah rumah panggung di tepi hutan. Suara desau daun menjadi saksi bisu. Lilin-lilin kecil menerangi wajah-wajah penuh kebencian. Raden Wijaya sudah lupa siapa yang mengangkatnya hingga ke singgasana itu, desis Arya Wiraraja sambil mengepalkan tangan. Apakah kita akan terus membiarkan diri kita diinjak-injak? Tanya Ranggalawe, matanya membara. Sora dan Nambi, dua panglima yang pernah menjadi sahabat dekat Raden Wijaya, saling bertukar pandang. Mereka belum sepenuhnya yakin. Namun benih keraguan sudah tumbuh. Konspirasi mulai bergerak seperti racun yang meresap perlahan ke dalam tubuh kerajaan. Para pemberontak merancang untuk menggulingkan Raden Wijaya melalui pemberontakan bersenjata. Namun di istana, Raden Wijaya bukanlah orang bodoh. Ia merasakan perubahan angin. Melalui para mata-matanya, ia mengetahui adanya pertemuan-pertemuan rahasia. Ia tahu, waktu untuk bertindak semakin sempit. Tidak boleh ada keraguan. Raden Wijaya memanggil Mahapati Halayuda, seorang ahli siasat licik yang sangat berpengaruh. Mereka berdua merancang langkah balasan. Pada pagi yang dingin, Raden Wijaya mengundang para adipati dan bangsawan untuk sebuah pertemuan akbar di dalam istana. Alasannya adalah untuk membicarakan pembagian tanah dan kekuasaan. Namun sesungguhnya itu adalah jebakan. Saat semua sudah berkumpul, pasukan khusus Majapahit yang tersembunyi tiba-tiba mengepung aula besar itu. Raden Wijaya, berdiri dengan jubah merah darah, berbicara dengan suara dingin. "Siapa di antara kalian," katanya, "yang berani mengkhianati sumpah setia kepada Majapahit?" Hening. Hanya suara jantung yang berdetak keras. Ranggalawe maju ke depan. Ia tahu, tidak ada jalan mundur lagi. "Akulah yang merasa dikhianati," serunya lantang. "Kau, Raden Wijaya, telah melupakan kami." Tanpa memberi kesempatan berbicara lebih lanjut, pertempuran pecah. Pedang beradu dengan pedang,
Tombak menikam udara. Darah mengalir membasahi lantai batu istana. Ranggalawe bertarung seperti harimau terluka. Ia menyerang dengan membabi buta, namun jumlah musuh terlalu banyak. Dalam duel sengit dengan Mahapati Halayudha, Ranggalawe akhirnya roboh. Tubuhnya bersimbah darah. Ia menatap langit untuk terakhir kali, sebelum menghembuskan napas terakhir. Sora dan Nambi melihat nasib Ranggalawe, segera menyerah. Mereka berlutut di hadapan Raden Wijaya, memohon ampun. Raden Wijaya memandang mereka dengan mata dingin. Ia tahu, mengampuni bisa berarti membiarkan bahaya berkembang di kemudian hari. Namun membunuh mereka berarti menghilangkan dua panglima besar Majapahit. Dengan berat hati, Raden Wijaya memutuskan untuk mengampuni mereka, namun dengan syarat, kesetiaan tanpa syarat. Sora dan Nambi tidak punya pilihan lain selain menerima. Sementara itu, Arya Wiraraja yang mengetahui kekalahan pemberontakan ini, memilih kembali ke Madura. Namun dendam di hatinya tidak padam. Ia mulai mengatur kekuatan baru, diam-diam membangun kekuasaan di balik selat. Majapahit menang. Namun bayang-bayang pengkhianatan belum sepenuhnya sirna. Musuh-musuh baru sedang mengasah pedang di tempat yang tak terlihat. Dan di tengah hiruk-pikuk politik itu, Raden Wijaya harus menghadapi kenyataan lain. Kesehatannya mulai memburuk. Tubuh yang dulu gagah, kini perlahan melemah. Waktu tidak berpihak pada raja muda itu. Di balik tirai istana, para bangsawan sudah mulai memikirkan satu hal yang mengerikan. Siapa yang akan menggantikan tahta Majapahit? Di dalam kamar kerajaannya yang luas, Raden Wijaya terbaring lemah. Tirai-tirai tipis berwarna putih melambai perlahan tertiup angin dari celah jendela. Para tabib sudah dipanggil dari seluruh penjuru kerajaan, membawa ramuan terbaik mereka. Namun tubuh sang raja terus melemah, seolah-olah semangat hidupnya mulai meninggalkan dunia ini. Malam itu, rembulan bulat sempurna di langit Majapahit. Bayangan pepohonan menari-nari di lantai marmer istana. Di luar kamar, para pengawal berjaga dengan mata waspada. Mereka tahu, kekacauan bisa meletus kapan saja jika raja wafat tanpa pewaris yang jelas. Raden Wijaya, dalam sisa-sisa kekuatannya, memanggil istri-istrinya satu persatu. Dari darah keturunan Ken Arok dan Ken Dedes, para putri istana Tumapel yang agung, lahirlah putra-putra yang kelak akan menentukan arah Majapahit. Dari istri pertamanya, Sri Parameswari, tidak lahir keturunan. Dari istri keduanya, Dyah Jaya Wisnuwardhani, lahir Jayanegara, seorang anak laki-laki yang masih sangat muda untuk memikul beban mahkota. Ada pula putra-putra dari istri lain, namun kedudukan mereka lebih rendah di mata bangsawan Majapahit. Menjelang ajalnya, Raden Wijaya memerintahkan Mahapati Halayudha dan para pejabat tinggi untuk bersumpah setia kepada Jayanegara. Namun di balik dinding batu istana, bisik-bisik pengkhianatan mulai menggema lagi. Banyak bangsawan meragukan kemampuan Jayanegara. Ia terlalu muda, terlalu lemah, terlalu mudah dipengaruhi. Majapahit, kerajaan yang baru saja dibangun dengan darah dan air mata, kini berada di ambang kehancuran karena pertikaian perebutan tahta. Pada pagi itu, saat kabut masih bergelayut rendah di atas tanah, bunyi lonceng dari Pura Agung berdentang. Rakyat Majapahit berbondong-bondong datang ke alun-alun, berpakaian berkabung. Di atas singgasana kematian, jenazah Raden Wijaya dibaringkan. Wajahnya tampak damai, seolah lelah yang panjang telah berakhir. Prosesi pemakaman dilaksanakan dengan penuh adat. Kembang setaman menghiasi peti emas yang membawa jasad sang pendiri Majapahit ke tempat peristirahatan terakhir. Di antara kerumunan itu, mata-mata licik mengintip dari balik tudung. Setelah pemakaman selesai, upacara penobatan Jayanegara sebagai raja dilaksanakan. Dengan mahkota kebesaran yang hampir kebesaran di atas kepalanya, Jayanegara duduk di singgasana. Tangannya gemetar ketika menerima keris pusaka kerajaan. Di balik upacara megah itu, kekacauan sudah menunggu. Para adipati dan pejabat tinggi Majapahit mulai memperebutkan pengaruh. Mereka saling menjilat, saling menikam dari belakang, dan saling bersekutu. Jayanegara, yang masih muda dan polos, menjadi boneka di tangan mereka. Mahapati Halayudha, yang selama ini setia kepada Raden Wijaya, perlahan mulai memperlihatkan ambisinya yang sesungguhnya. Ia berencana mengendalikan tahta lewat Jayanegara, menjadikan dirinya sebagai penguasa sesungguhnya di balik layar.
Namun ada satu orang yang berdiri menentang rencana busuk itu, Gajah Mada. Seorang prajurit muda dari kasta rendah, namun memiliki semangat dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam diam, Gajah Mada mulai mengamati gelagat Mahapati Halayudha. Suatu malam, saat pesta minum arak berlangsung di istana, terjadi percakapan rahasia di sebuah sudut remang. Gajah Mada, bisik seorang prajurit tua, kau harus berhati-hati. Halayudha sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjadi patih. Gajah Mada menatap kosong ke depan, seolah-olah tidak mendengar. Namun di dalam hatinya, ia sudah bersumpah, Majapahit tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tamak. Sementara itu, di tempat lain di Majapahit, muncul pula ancaman dari luar. Bekas pengikut Jayakatwang, yang masih setia pada sisa-sisa kerajaan Kediri, mulai mengumpulkan kekuatan di daerah pedalaman. Mereka merasa Majapahit terlalu muda, terlalu rapuh untuk bertahan lama. Pada malam tanpa bintang, sekelompok pasukan bayangan menyerbu sebuah desa di perbatasan Majapahit. Desa itu dibakar habis. Penduduknya dibantai. Pesan mereka jelas, Majapahit harus runtuh. Kabar tentang serangan itu sampai ke telinga Jayanegara. Ia segera memerintahkan pasukan untuk membalas. Namun pasukan kerajaan lambat bergerak. Perintah tumpang tindih, para komandan sibuk bersaing satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar setia kepada raja muda itu. Dalam kekacauan ini, Gajah Mada melihat peluang. Ia menawarkan diri untuk memimpin ekspedisi pembalasan. Namun Mahapati Halayudha menghalanginya. Kau hanya seorang prajurit rendahan, katanya dengan sinis. Biar para bangsawan yang mengurus ini. Gajah Mada menundukkan kepala, menerima hinaan itu. Tapi dalam hati, ia tahu, suatu hari nanti ia akan membalikkan keadaan. Malam demi malam, Majapahit seperti kapal besar yang oleng di tengah badai. Perebutan kekuasaan, pemberontakan kecil, intrik istana, semuanya membentuk pusaran yang mengancam menenggelamkan kerajaan. Dan di tengah badai itu, Gajah Mada menunggu waktunya. Ia tidak akan membiarkan warisan berdarah dari Raden Wijaya hancur begitu saja. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama yang pucat, Gajah Mada bersumpah di dalam hatinya. Aku akan menyatukan Nusantara. Aku akan membuat Majapahit berdiri megah. Lebih megah dari yang pernah dibayangkan siapapun. Tapi sebelum itu terjadi, ia harus melawan musuh-musuh dari dalam, membersihkan pengkhianatan yang telah berakar dalam di istana. Udara malam itu terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengendap di langit Majapahit. Angin berhembus pelan, membawa aroma anyir dari sungai berantas yang mengalir tak jauh dari istana. Di balik tembok batu yang tinggi, para pejabat kerajaan berkumpul dalam perjamuan rahasia. Mereka berbicara dengan suara pelan namun tajam, membicarakan hal-hal yang jauh dari kesetiaan. Mahapati Halayudha duduk di kursi kehormatan, dikelilingi oleh adipati-adipati yang haus kuasa. Peta Majapahit tergelar di hadapan mereka, dan di atas peta itu, tangan Halayudha menunjuk dengan dingin. Kita harus bertindak sekarang, bisiknya. Raja muda itu hanya akan membawa kita semua menuju kehancuran. Ada gumaman setuju di antara mereka. Di sudut ruangan, seorang prajurit berpakaian biasa berdiri dalam bayangan, mendengarkan dengan seksama. Ia adalah Gajah Mada, yang diam-diam menyelinap masuk, mempertaruhkan nyawanya untuk mengetahui rencana busuk ini. Keesokan harinya, istana Majapahit tampak seperti biasa. Para dayang sibuk berlalu lalang. Para pejabat sibuk dengan urusan mereka. Namun di balik semua itu, rencana kudeta mulai bergerak seperti ular berbisa. Gajah Mada kembali ke barak prajuritnya dengan wajah muram. Ia memanggil beberapa prajurit kepercayaannya ke sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan kecil dekat istana. Kalian tahu mengapa aku memanggil kalian? Ucap Gajah Mada perlahan. Ada pengkhianatan yang besar. Majapahit akan jatuh jika kita diam. Prajurit-prajurit itu menatapnya dengan mata penuh semangat. Mereka tahu betul siapa Gajah Mada. Meski lahir dari rakyat biasa, ia telah membuktikan keberaniannya dalam berbagai pertempuran kecil di perbatasan. Mereka bersumpah setia padanya, lebih dari kepada para bangsawan yang hanya mementingkan perut mereka sendiri. Gajah Mada kemudian membagi tugas. Ada yang harus mengawasi gerak-gerik Mahapati Halayudha, ada yang harus menjaga keselamatan Raja Jayanegara secara diam-diam,
Dan ada pula yang harus menyebarkan informasi palsu untuk mengacaukan rencana para pemberontak. Sementara itu, Mahapati Halayudha mempercepat rencananya. Ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Jika terlalu lama, Jayanegara bisa saja mendapatkan dukungan baru. Maka ia merancang skenario malam berdarah di istana. Pada malam itu, saat pesta besar akan diadakan untuk merayakan ulang tahun penobatan Jayanegara, Halayudha berencana membunuh sang raja dan mengambil alih kekuasaan. Malam itu pun tiba. Langit Majapahit dihiasi ribuan lampion yang mengambang seperti bintang-bintang kecil. Musik gamelan berdentang dari pendapa utama. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, wajah-wajah penuh senyum yang menyembunyikan niat jahat. Di atas singgasana, Jayanegara duduk dengan gagah, namun sorot matanya gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun tidak bisa menunjuk siapa musuhnya. Sementara itu, Gajah Mada bersama beberapa prajuritnya menyusup di antara kerumunan, mengawasi setiap gerak-gerik. Tangan mereka siap menggenggam senjata tersembunyi di balik lipatan baju. Mahapati Halayudha, dengan jubah kebesaran emasnya, maju ke tengah pesta. Ia membawa cawan emas berisi arak. Dengan senyum lebar, ia mendekati Jayanegara. Untuk kesejahteraan Majapahit, serunya lantang. Semua mata tertuju pada cawan itu. Semua tahu, dalam tradisi Majapahit, jika raja menerima minuman dari tangan pejabat tertinggi, itu berarti pengakuan akan kesetiaan. Namun Gajah Mada melihat ada sesuatu yang aneh. Tangan Halayudha terlalu gemetar. Matanya terlalu tajam, seolah menunggu sesuatu. Saat cawan hampir menyentuh bibir raja, Gajah Mada bergerak secepat kilat. Ia melompat ke depan, menjatuhkan cawan itu ke tanah. Arak merah menyebar seperti darah. Keributan pecah. Pasukan rahasia Halayudha yang tersembunyi segera menyerbu. Pedang berkilat di udara. Teriakan panik menggema di seluruh istana. Gajah Mada menarik Jayanegara ke belakang, melindungi tubuh muda itu dengan tubuhnya sendiri. Ia bertarung mati-matian melawan pasukan pemberontak. Pedangnya menari dengan kecepatan luar biasa. Di sisi lain, Mahapati Halayudha berteriak kepada anak buahnya, memerintahkan untuk membunuh Gajah Mada dan Jayanegara sekaligus. Namun perhitungannya salah besar. Banyak prajurit Majapahit yang masih setia kepada raja, dan melihat keberanian Gajah Mada, mereka berbalik melawan para pemberontak. Pertarungan sengit terjadi di pendapa. Darah mengalir membasahi lantai batu. Lampion-lampion pecah dan jatuh terbakar, menciptakan suasana neraka di tengah pesta. Dalam keributan itu, Gajah Mada berhasil mendekati Halayudha. Mata mereka bertemu dalam kebencian mendalam. Dengan satu ayunan pedang, Gajah Mada menebas tangan Halayudha yang memegang keris. Mahapati itu berteriak kesakitan, jatuh tersungkur di lantai. "Pengkhianat," desis Gajah Mada. "Majapahit bukan untuk orang sepertimu." Halayudha, dalam luka parahnya, mencoba melarikan diri, namun ditangkap oleh prajurit-prajurit setia. Pemberontakan malam itu dipadamkan dengan susah payah. Banyak nyawa melayang, namun Majapahit selamat. Untuk sementara, di pagi yang dingin, Mahapati Halayudha diadili di hadapan Raja Jayanegara. Dengan kepala tertunduk, Halayudha mengakui semua kejahatannya. Ia dihukum mati di alun-alun kerajaan, disaksikan oleh rakyat Majapahit. Jayanegara, dengan suara gemetar, mengumumkan Gajah Mada sebagai pemimpin prajurit utama kerajaan. Ia dianugerahi gelar Patih Muda, sebuah jabatan yang kelak akan membawanya menuju puncak kejayaan. Namun di mata Gajah Mada, kemenangan ini hanyalah awal. Ia tahu, musuh terbesar Majapahit bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara belum tunduk. Lautan masih dipenuhi bajak laut, dan tanah Jawa sendiri masih bergolak. Di atas menara tertinggi istana, Gajah Mada berdiri memandang cakrawala. Ia merasakan angin pagi membawa bau tanah basah dan aroma darah pertempuran yang belum lama mengering. Majapahit belum selesai, bisiknya pada dirinya sendiri. Di kejauhan, mentari terbit perlahan, menandakan babak baru akan segera dimulai. Babak yang lebih besar, lebih berdarah, dan lebih agung. Fajar menyingsing di atas bumi Majapahit. Kabut tipis masih bergantung di atas sawah dan hutan,
Sementara burung-burung kecil berkicau dari dahan ke dahan. Namun suasana hati Gajah Mada tidaklah serupa dengan kedamaian pagi itu. Ada api yang menyala dalam dadanya. Api yang belum padam sejak malam pemberontakan. Di dalam balairung utama istana, para pejabat tinggi, adipati, dan tetua kerajaan berkumpul. Mereka duduk bersila, membentuk setengah lingkaran menghadap tahta Raja Jayanegara. Di antara mereka, Gajah Mada berdiri dengan dada membusung. Pandangan matanya tajam menembus bayangan masa depan. Sebuah pertemuan agung digelar hari itu. Setelah pengkhianatan Halayuda, kerajaan Majapahit butuh arah baru. Butuh tujuan besar untuk menyatukan kembali seluruh elemen yang sempat goyah. Suara gamelan mengalun pelan saat Jayanegara memulai pidatonya. Ia memuji keberanian Gajah Mada, dan mengumumkan niatnya mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih Amangkubumi, jabatan yang sangat sakral, lebih tinggi dari semua pejabat lain, bahkan hampir setara dengan raja. Semua orang bertepuk tangan. Namun Gajah Mada tidak segera menerima. Dengan langkah berat, ia maju ke depan, membungkuk hormat, lalu mengangkat wajahnya. "Ampun tuanku," katanya lantang. "Hamba akan menerima jabatan ini. Namun ada satu janji yang harus hamba sampaikan kepada seluruh hadirin, dan kepada bumi Majapahit sendiri." Semua orang menahan napas. Gajah Mada mengangkat tangan kanannya, menengadah ke langit-langit balairung. "Hamba bersumpah, selama Nusantara belum aku satukan di bawah Panji Majapahit, selama tanah Bali, Palembang, Sunda, Seram, Tumasik, dan seluruh wilayah timur dan barat belum takluk di bawah kekuasaan kita, hamba tidak akan menikmati buah palapa." Suasana balairung langsung mencekam. Para pejabat berbisik-bisik dengan wajah bingung dan khawatir. Buah palapa dalam budaya Majapahit adalah simbol kenikmatan hidup. Menolak menikmati palapa berarti bersumpah untuk menahan diri dari segala kenikmatan, dari segala kemewahan, bahkan dari segala kelegaan, sampai janji itu terpenuhi. Sumpah ini bukan hanya kata-kata. Ini adalah ikrar hidup dan mati. Raja Jayanegara memandang Gajah Mada dengan mata bercampur bangga dan cemas. Ia tahu, sumpah seperti ini akan membawa Majapahit ke jalur peperangan yang panjang dan berdarah. Namun sebelum Raja sempat bicara, dari sisi balairung terdengar suara geram. "Apakah kau gila, Gajah Mada?" teriak Adipati Wiraraja, seorang pejabat tua dari Madura yang terkenal keras kepala. Mengorbankan perdamaian demi ambisi yang belum tentu tercapai. Beberapa adipati lain mengangguk. Mereka takut. Sumpah Gajah Mada berarti mereka harus mengerahkan pasukan, harta, dan mungkin nyawa untuk ekspansi besar-besaran. Di saat Majapahit baru saja pulih dari kudeta, ini terasa seperti menjerumuskan kerajaan ke dalam bahaya baru. Namun Gajah Mada tetap berdiri tegak. "Majapahit tidak bisa hanya puas dengan bertahan," katanya. "Jika kita diam, musuh akan datang menelan kita satu persatu. Hanya dengan menyatukan Nusantara, Majapahit akan kekal." Suasana di balairung semakin memanas. Ada yang mulai berteriak, ada yang mendesak agar sumpah itu dibatalkan. Namun suara Gajah Mada tetap lebih keras dari semuanya. "Aku bukan menginginkan tahta. Aku bukan mengejar kekayaan. Aku ingin Majapahit berdiri di puncak dunia, dihormati dari ujung barat hingga ujung timur." Suasana menjadi semakin panas ketika Adipati Wiraraja, dengan marah, menghunus kerisnya. "Aku menolak sumpahmu, Gajah Mada. Jika perlu, aku akan menghadapimu dengan darah." Beberapa prajurit langsung menghunus tombak, siap melindungi Gajah Mada. Namun Gajah Mada hanya mengangkat tangannya, meminta mereka mundur. Dengan tenang, Gajah Mada menatap Wiraraja. "Jika Adipati ingin menjatuhkan darahku, lakukanlah di sini, di hadapan para saksi Majapahit," katanya tanpa gentar. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan yang membekukan udara. Akhirnya, Raja Jayanegara berdiri, suaranya bergema di seluruh balairung. "Gajah Mada, kami menerima sumpahmu." Kalimat itu mengunci segalanya. Mau tidak mau, seluruh pejabat harus tunduk pada keputusan raja. Adipati Wiraraja menggeram kesal, lalu menyarungkan kembali kerisnya. Dengan langkah berat, ia kembali duduk, matanya penuh dendam yang belum padam. Sumpah palapa telah diucapkan. Majapahit tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu,
Roda sejarah berputar dengan kecepatan luar biasa. Gajah Mada mulai merancang serangkaian ekspedisi militer. Ia mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan kecil, menuntut pengakuan atas supremasi Majapahit. Bagi yang menolak, Gajah Mada mengirim pasukan bersenjata. Benteng-benteng kecil di sepanjang pesisir runtuh satu persatu. Raja-raja lokal yang dulu merasa aman di pulau-pulau mereka, mulai menggigil ketakutan mendengar nama Gajah Mada. Namun tidak semua berjalan mulus. Di beberapa tempat, seperti di kerajaan Sunda dan Bali, perlawanan sengit mulai muncul. Para raja lokal menganggap Gajah Mada sebagai ancaman nyata, bukan sekadar ancaman diplomatik. Di tengah kesibukan itu, di dalam istana Majapahit sendiri, benih-benih pengkhianatan kembali tumbuh. Adipati Wiraraja dan para pejabat tua yang tidak setuju dengan Sumpah Palapa mulai bersekongkol. Mereka mencari kesempatan untuk menjatuhkan Gajah Mada, dengan harapan menghentikan ambisi besar ini sebelum Majapahit terbakar dalam perang besar. Gajah Mada tahu ini, namun ia tetap melangkah maju. Di malam-malam sunyi, ia berdiri di atas menara istana, menatap ke arah lautan luas. Ia membayangkan kapal-kapal Majapahit berlayar membawa panji-panji kerajaan. Ia membayangkan dunia yang bersatu di bawah satu nama. Majapahit akan menjadi cahaya dunia, bisiknya pelan. Aku bersumpah atas hidupku sendiri. Namun dalam hatinya, ia sadar, jalan yang akan ditempuh adalah jalan darah, jalan pengkhianatan, dan jalan pengorbanan. Langit Majapahit tampak membara ketika armada kapal perang mulai dipersiapkan di dermaga Sungai Brantas. Di sepanjang pelabuhan, ribuan prajurit sibuk menaikkan perbekalan, senjata, dan perlengkapan tempur. Gajah Mada berdiri di ujung dermaga, mengenakan pakaian perang lengkap berwarna merah marun, seraya memandang ke arah cakrawala. Bendera-bendera Majapahit berkibar gagah tertiup angin. Setiap bendera membawa lambang matahari emas, simbol cahaya yang akan menerangi seluruh Nusantara. Sudah saatnya, bisik Gajah Mada kepada dirinya sendiri. Sumpah ini harus ditepati, walau darah menjadi sungai, dan tanah menjadi lautan air mata. Ekspedisi pertama diarahkan ke Bali. Pulau itu, meski tak sebesar Majapahit, memiliki kekuatan pasukan yang terkenal berani dan tidak kenal takut. Raja Bali, Sri Astasura Ratna Bumi Banten, sudah berulang kali mengabaikan utusan Majapahit. Baginya, kemerdekaan Bali adalah harga mati. Gajah Mada tahu, penaklukan Bali tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga soal siasat. Ia mengumpulkan intelijen, memetakan jalur masuk, hingga mempelajari struktur pertahanan pulau itu. Dalam pertemuan rahasia di dalam kapal utamanya, Gajah Mada mengumpulkan para panglima utama. Jangan pikir ini hanya tentang bertempur, katanya tegas. Ini tentang mematahkan semangat mereka. Rebut ibu kota, rebut pusat kepercayaan mereka, maka seluruh Bali akan jatuh. Malam itu, puluhan kapal Majapahit berlayar dengan senyap, mengandalkan cahaya bintang untuk navigasi. Ombak kecil menghantam lambung kapal, menciptakan irama mencekam yang mengiringi perjalanan. Saat fajar menyingsing, armada Majapahit telah sampai di pantai barat Bali. Pasukan Bali sudah menanti. Bendera-bendera mereka berkibar. Suara genderang perang menggema ke seluruh lembah. Di tengah medan, Raja Sri Astasura berdiri dengan keris pusaka terhunus, dikelilingi para ksatria terpilih. Bentrok pertama pecah dengan dahsyat. Tombak-tombak beterbangan. Panah melesat membelah udara. Benturan senjata menimbulkan suara seperti raungan petir. Darah membasahi pasir pantai. Gajah Mada sendiri memimpin serangan depan. Dengan ketangkasan luar biasa, ia menerobos barisan musuh. Kerisnya menari ganas, menebas siapa saja yang berani menghalang. Namun perlawanan Bali lebih keras dari yang dibayangkan. Hari berganti hari. Pertempuran terus berlangsung tanpa henti. Bali bertahan seperti batu karang di tengah badai. Dalam pertemuan rahasia, Patih Aryatadah, tangan kanan Gajah Mada, berkata dengan wajah letih, "Jika kita teruskan seperti ini, kita akan kehilangan lebih banyak prajurit daripada yang kita duga." Gajah Mada terdiam sejenak. Ia menatap peta Bali yang tergelar di hadapannya. Ia tahu, mematahkan semangat musuh bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan akal. Malam itu, ia mengirim pasukan kecil khusus untuk menyusup ke jantung pertahanan Bali.
Tugas mereka, membakar lumbung padi, meracuni sumber air, dan menyebarkan ketakutan. Strategi ini berhasil. Dalam beberapa minggu, perlawanan Bali melemah. Kelaparan dan penyakit mulai menyebar di antara pasukan mereka. Sri Astasura, meski tetap gagah di hadapan rakyatnya, mulai goyah di dalam hati. Akhirnya, pada suatu malam gelap, utusan dari Sri Astasura datang membawa bendera putih. Ia menyerahkan diri. Majapahit menang. Namun kemenangan ini bukan tanpa harga. Pantai-pantai Bali dipenuhi mayat. Udara dipenuhi bau darah dan kematian. Gajah Mada berdiri di tengah runtuhan kota, merasakan beban berat di pundaknya. Aku menaklukkan mereka, katanya dalam hati. Namun aku juga menghancurkan mereka. Para tetua Bali dibawa menghadap ke Majapahit. Diperlakukan dengan hormat namun tetap sebagai tanda tunduk. Bali kini resmi menjadi bagian dari Imperium Majapahit. Namun Gajah Mada tahu, perjalanan ini baru permulaan. Dalam balairung kerajaan, saat ia menyerahkan laporan kemenangan kepada Raja Jayanegara, suasana istana dipenuhi sorak-sorai. Para pejabat yang tadinya meragukannya kini membungkuk hormat. Namun di antara mereka, Adipati Wiraraja masih memandangnya dengan mata penuh kebencian yang tersembunyi. Gajah Mada tidak menghiraukannya. Setelah Bali, ia sudah menetapkan tujuan berikutnya. Palembang. Wilayah itu, kaya dan strategis, merupakan pusat kekuatan dagang di selatan. Jika Palembang bisa direbut, maka jalur perdagangan Nusantara akan berada di genggaman Majapahit. Namun Palembang bukanlah musuh yang mudah. Kerajaan itu memiliki aliansi kuat dengan kerajaan lain di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Menyerang Palembang berarti menantang seluruh jaringan kekuasaan yang tersembunyi di balik kabut perdagangan dan politik. Tetapi Gajah Mada sudah siap. Ia menatap peta besar Nusantara di ruang pertemuan, mengusap garis-garis jalur laut dengan jarinya. Setelah Bali, kita akan mengguncang Palembang, gumamnya. Api di matanya tidak padam. Sebaliknya, semakin berkobar. Dan Nusantara pun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bergetar oleh langkah kaki Gajah Mada yang tak kenal menyerah. Namun di balik kejayaan itu, angin pengkhianatan mulai bertiup kencang di dalam dinding istana Majapahit. Seseorang sedang mempersiapkan pisau di dalam kegelapan, mengincar punggung sang Mahapatih yang terlalu cepat menanjak menuju langit. Malam pun turun, menutupi Majapahit dengan selimut hitam yang penuh rahasia. Malam di istana Majapahit tak pernah benar-benar sunyi. Walau lilin-lilin menyala di sepanjang lorong batu, bayang-bayang tetap menari, seolah membisikkan rahasia kelam yang tak pernah tidur. Di salah satu sudut terdalam istana, sebuah pertemuan rahasia tengah berlangsung. Adipati Wiraraja, yang selama ini menyimpan dendam membara terhadap Gajah Mada, duduk bersama beberapa bangsawan tua yang merasa terancam oleh pengaruh sang Mahapatih. Di meja bundar yang diterangi cahaya remang, mereka saling bertukar pandangan curiga dan penuh kebencian. Kemenangan Gajah Mada hanya mempertebal kesombongannya. Desis Wiraraja, matanya berkilat penuh racun. Ia bukan hanya ingin menguasai Nusantara, tapi juga merenggut Majapahit dari kita. Seorang bangsawan tua lainnya mengangguk. Jika dibiarkan, ia akan menjadi lebih berkuasa daripada raja itu sendiri. Mereka semua sadar, Gajah Mada telah menjadi sosok yang lebih besar daripada jabatan yang disandangnya. Sumpah palapa yang dulu dianggap gila, kini berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Namun untuk menggulingkan Gajah Mada bukan perkara mudah. Ia bukan hanya memiliki pasukan setia, tapi juga dukungan luas dari rakyat dan sebagian besar istana. Ia adalah pahlawan, simbol kejayaan baru. Rencana licik pun disusun. Mereka sepakat untuk menciptakan sebuah insiden besar, sesuatu yang akan mengguncang kepercayaan raja dan rakyat terhadap Gajah Mada. Malam itu, sebuah rencana pengkhianatan mulai bergerak seperti ular berbisa, melata perlahan namun mematikan. Pagi harinya, Majapahit diselimuti kegemparan. Seorang pejabat tinggi ditemukan tewas di taman istana. Lehernya tergorok bersih. Darahnya mengalir membasahi rerumputan. Di sebelah tubuhnya, tergeletak sebuah keris berhias lambang pribadi Gajah Mada. Berita ini menyebar seperti api di ladang kering. Gajah Mada dipanggil menghadap Raja Jayanegara. Di dalam balairung agung yang sunyi, Raja duduk di singgasananya, dikelilingi para penasihat yang wajahnya penuh ketegangan.
Di depan mereka, Gajah Mada berdiri tegak, mengenakan pakaian kebesarannya, wajahnya tanpa ekspresi. "Patih," ujar Raja Jayanegara dengan suara berat, "benarkah keris ini milikmu?" Gajah Mada melirik keris yang disodorkan seorang pengawal. Ia mengenalinya. Itu memang kerisnya. Namun ia tahu pasti, keris itu selalu disimpan di ruang pribadinya. Seseorang telah mengambilnya. Seseorang yang tahu betul bagaimana menjebaknya. Dengan suara tenang, Gajah Mada menjawab, "Keris itu milikku, Paduka. Namun aku bersumpah atas nama kehormatan dan leluhurku, aku tidak melakukan pembunuhan itu." Bisik-bisik mulai terdengar dari para bangsawan. Mata mereka memandang Gajah Mada dengan tatapan setengah jijik, setengah takut. Adipati Wiraraja berdiri dari tempat duduknya, pura-pura menunjukkan kesedihan. "Paduka Raja," katanya, suaranya dibuat bergetar. "Kita semua tahu betapa besar jasa Mahapatih Gajah Mada. Namun keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, demi menjaga martabat Majapahit." Suasana menjadi mencekam. Raja Jayanegara tampak ragu. Ia mengingat semua kemenangan yang dibawa Gajah Mada. Tapi ia juga tahu, kepercayaan rakyat adalah nyawa kerajaan. Akhirnya, dengan suara berat, ia memutuskan, "Gajah Mada, untuk sementara waktu, kau harus menyingkir dari istana, sampai kebenaran dapat dibuktikan." Keputusan itu jatuh seperti palu godam. Gajah Mada menunduk dalam-dalam. Tanpa berkata sepatah pun, ia membalikkan badan, melangkah keluar dari balairung yang kini terasa asing dan dingin. Langkah-langkahnya menggema di lorong-lorong panjang istana, diiringi tatapan penuh kecurigaan. Di luar istana, Gajah Mada berjalan menuju kediaman pribadinya. Ia tahu ini bukan sekadar cobaan biasa. Ini adalah awal dari peperangan yang lebih berbahaya daripada melawan musuh di medan perang. Ini adalah perang melawan pengkhianatan. Malam itu, di bawah cahaya bulan, ia mengumpulkan orang-orang kepercayaannya, para prajurit pilihan, para penasihat setia yang selama ini mendampinginya dalam diam. "Kita tidak bisa menyerang dari depan," ujar Gajah Mada, matanya menatap tajam. "Kita harus mencari akar pengkhianatan ini. Temukan siapa yang menggerakkan semua ini. Lalu kita seret ke hadapan raja, hidup-hidup." Penyelidikan rahasia pun dimulai. Mereka menyusup ke istana. Mereka membuntuti para bangsawan. Mereka membongkar surat-surat rahasia dan mendengarkan bisik-bisik di malam hari. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan kebenaran mulai tersingkap. Nama Adipati Wiraraja muncul berkali-kali. Namun Gajah Mada tahu, menyeret Wiraraja tanpa bukti kuat hanya akan memperburuk keadaannya. Ia butuh rencana. Di sisi lain, Adipati Wiraraja semakin yakin bahwa waktunya sudah dekat. Ia mulai menggalang lebih banyak sekutu, menawarkan janji jabatan dan kekayaan bagi siapa saja yang mau mendukungnya. Majapahit terbelah diam-diam. Sebagian bangsawan mulai menarik diri dari urusan negara. Pasar-pasar mulai ramai dengan bisik-bisik tentang kejatuhan Gajah Mada. Ada ketakutan, ada harapan, ada kebingungan. Di tengah badai itu, Gajah Mada tetap tenang. Ia tahu, badai ini hanya bisa diakhiri dengan satu cara. Bukan dengan pedang, tapi dengan mengungkap kebenaran di depan semua mata. Dan untuk itu, ia bersiap untuk mengorbankan segalanya. Bahkan nyawanya. Malam-malam berikutnya di Majapahit menjadi lebih mencekam. Pembunuhan kedua terjadi. Seorang utusan raja ditemukan tewas, lagi-lagi dengan senjata yang seolah mengarah kepada Gajah Mada. Namun kali ini, ada saksi mata. Seorang pelayan istana yang ketakutan bersedia bicara. Ia melihat bayangan seseorang yang membawa keris bercorak tertentu. Dan corak itu bukan milik Gajah Mada. Perlahan, teka-teki mulai menunjukkan wajah aslinya. Gajah Mada tahu, saatnya hampir tiba. Saat untuk membalikan keadaan dan menghancurkan pengkhianatan dari akarnya. Namun musuhnya pun tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan langkah terakhir. Sebuah rencana besar untuk menyingkirkan Gajah Mada selamanya. Dan darah pun akan kembali mengalir di lorong-lorong istana Majapahit yang megah itu. Angin malam mengirimkan bisikan kematian ke sudut-sudut Majapahit. Bulan menggantung pucat di langit.
menyoroti atap-atap istana yang seolah membeku dalam ketegangan. Malam ini, segalanya akan berubah. Di dalam ruang rahasia di balik sayap timur istana, para pengkhianat berkumpul. Wajah mereka setengah tersembunyi di balik kerudung bayangan. Mata mereka bersinar penuh dendam dan keserakahan. Adipati Wiraraja berdiri di tengah mereka. Jubahnya bergoyang lembut tertiup angin yang masuk dari jendela terbuka. Ia mengangkat tangan, meminta perhatian. Malam ini, katanya, suaranya setajam pisau, kita akan mengakhiri riwayat Gajah Mada. Para pengikutnya mengangguk. Mereka telah menyuap beberapa penjaga, menyiapkan pasukan bayangan, dan menyebar fitnah bahwa Gajah Mada tengah merencanakan kudeta. Dengan suasana istana yang sudah diliputi kecurigaan, hanya sedikit yang akan membela Mahapati itu. Namun di tempat lain, Gajah Mada sendiri telah membaca gerak-gerik mereka. Di kediamannya, Gajah Mada duduk bersila. Di hadapannya, para sahabat setianya, termasuk Rakuti dan Arya Tadah, mendengarkan dengan saksama. Malam ini mereka akan bergerak, kata Gajah Mada dengan tenang. Mereka pikir aku akan terjebak dalam skema mereka. Arya Tadah menggertakkan giginya. Izinkan aku membawa pasukan dan memenggal kepala para pengkhianat itu sekarang juga, Kakanda. Gajah Mada menggeleng. Tidak, katanya, matanya berkilat tajam. Kita tidak akan menjadi seperti mereka. Kita akan menang dengan kebenaran, bukan dengan kekerasan membabi buta. Ia mengatur rencana cermat. Para prajurit setia menyamar sebagai pelayan, pengawal, dan bahkan pedagang kecil di sekitar istana. Mereka menunggu saat yang tepat. Tengah malam tiba. Lorong-lorong istana sunyi. Hanya sesekali terdengar langkah-langkah penjaga yang mengantuk. Tapi malam ini, langkah-langkah lain bergema. Gerombolan pria bertudung hitam menyusup ke dalam, dipimpin oleh tangan kanan Wiraraja, seorang bangsawan bengis bernama Rakai Tunjung. Mereka mengendap-endap melewati taman-taman istana, menuju kediaman Gajah Mada. Di tangan mereka, keris-keris panjang berkilau di bawah sinar bulan. Namun saat mereka sampai di gerbang belakang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu gerbang itu terbuka, dan di baliknya, berdiri Gajah Mada, tegap, membawa tombak emas kebesarannya. Di belakangnya, ratusan prajurit tersembunyi perlahan bermunculan dari balik bayangan, mengelilingi para pembunuh. Sudah cukup permainan kalian. Suara Gajah Mada membelah malam, keras dan tajam. Rakai Tunjung, menyadari bahwa jebakan telah berbalik arah, mengangkat kerisnya dengan teriakan perang. Bunuh dia. Sekarang. Pertarungan pecah. Suara besi beradu besi menggema di seluruh lorong istana. Teriakan kematian mengiris malam. Darah memercik membasahi lantai batu. Gajah Mada bertarung di garis depan. Setiap tebasan tombaknya menjatuhkan satu lawan. Ia seperti harimau terluka, tak terbendung, penuh kemarahan suci. Rakai Tunjung berusaha menyerang dari samping. Namun Arya Tadah melompat dan menghalanginya. Keduanya bertarung sengit, saling serang dengan keris berkilat. Di tengah kekacauan, Adipati Wiraraja yang licik berusaha melarikan diri. Namun Rakuti telah menunggunya di gerbang utama. Kemana kau hendak lari? Pengkhianat, bentaknya. Dengan wajah pucat, Wiraraja mencoba bernegosiasi, menawarkan emas dan tanah. Tapi Rakuti hanya mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, Adipati Wiraraja terkapar. Darahnya mengalir membentuk sungai kecil di lantai marmer. Pertarungan berakhir menjelang fajar. Tubuh-tubuh para pengkhianat berserakan. Prajurit setia Majapahit berdiri kelelahan namun penuh kemenangan. Lorong-lorong istana yang megah kini berlumuran darah. Saksi bisu dari malam pengkhianatan yang gagal. Gajah Mada berdiri di tengah medan pertempuran, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Dengarkan baik-baik. Suaranya menggelegar. Ini adalah akhir dari pengkhianatan. Ini adalah awal dari Majapahit yang bersih, adil, dan bersatu. Prajurit-prajurit berlutut serentak. Nama Gajah Mada bergema di seluruh istana. Malam berdarah itu, yang nyaris merenggut segalanya dari Majapahit, justru menjadi batu loncatan menuju kejayaan yang lebih besar. Namun Gajah Mada tahu, ini baru awal. Masih banyak negeri di luar sana yang belum tunduk. Dan Sumpah Palapa belum sepenuhnya terpenuhi.
Dengan darah para pengkhianat membasahi tanah Majapahit, Gajah Mada bersumpah dalam hatinya. Ia akan membawa Nusantara ke puncak kejayaan. Mentari perlahan merayap naik dari ufuk timur, menyibakkan kabut tipis yang menyelimuti bumi Majapahit. Udara pagi ini mengandung bau logam darah yang belum sempat hilang dari malam sebelumnya. Tapi di balik aroma getir itu, semangat baru tengah menyala, menggetarkan setiap sudut istana. Gajah Mada berdiri di hadapan Balairung Agung. Para bangsawan, panglima, menteri, hingga rakyat biasa berkumpul. Mereka memenuhi setiap sisi ruangan besar itu, menanti dengan napas tertahan apa yang akan diumumkan oleh Sang Mahapati. Suasana tegang. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada langkah tergesa. Hanya degup jantung mereka yang seolah menggema di antara tiang-tiang kayu jati raksasa. Gajah Mada melangkah ke tengah, membawa tombak emasnya. Matanya menyapu seluruh hadirin. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya keyakinan membara. Ia menarik napas panjang, lalu mengucapkan salam, mengundang para hadirin untuk melantunkan sholawat atas baginda Nabi Muhammad. Suara sholawat mengalir menggetarkan ruangan, menghadirkan ketenangan. Kemudian, dengan suara lantang yang memecah kesunyian, Gajah Mada berkata, "Dengarkan aku, wahai segenap warga Majapahit." Semua mata tertuju padanya. Aku, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan dunia, tidak akan beristirahat, tidak akan bersenang-senang sebelum aku berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji Majapahit. Hening. Angin pun seolah berhenti berhembus. Saya bersumpah, tidak akan bersenang hati sebelum Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik semua bersatu di bawah Majapahit. Suasana di Balairung Agung meledak. Sebagian berteriak memuja, sebagian berbisik penuh kekhawatiran. Tidak sedikit pula yang menatapnya dengan tatapan ragu. Bagaimana mungkin? Nusantara begitu luas. Banyak negeri tangguh. Banyak penguasa keras kepala. Banyak peperangan yang harus dilalui. Namun Gajah Mada berdiri tegak. Ia menatap jauh ke depan, seolah melihat bayang-bayang kejayaan yang menunggu. Di sisi lain, para pembesar tua, terutama dari kalangan konservatif, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Bisikan mereka beracun. Ambisi ini terlalu besar, gumam seorang menteri tua. Dia akan menyeret Majapahit ke dalam perang tiada akhir, sambung yang lain. Namun ada juga yang membela. Jika bukan dia, siapa lagi? Siapa yang cukup kuat untuk menyatukan pulau-pulau ini? Konflik di antara para pembesar semakin menajam. Intrik perlahan berkembang, bagai bara dalam sekam. Malam itu, di kamarnya yang sederhana, Gajah Mada duduk seorang diri. Ia menatap peta Nusantara yang digambarkan di atas kain raksasa. Titik-titik kecil menandai negeri-negeri yang harus ia tundukkan. Beberapa di antaranya sudah akrab di telinganya, seperti Bali dan Palembang. Namun banyak pula yang masih asing, negeri-negeri jauh di lautan yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun dari Majapahit. Ia tahu, sumpahnya adalah pedang bermata dua. Jika ia gagal, ia akan jatuh, bukan hanya dirinya, tetapi seluruh kehormatan Majapahit. Tiba-tiba, pintu diketuk. "Masuk," katanya tanpa berpaling. Arya Tadah masuk dengan langkah berat. "Aku tahu kau gelisah," kata Arya Tadah. Suaranya lembut. Gajah Mada hanya tersenyum tipis. "Ini bukan tentang aku," jawabnya. "Ini tentang takdir Majapahit." Keduanya duduk dalam diam, membiarkan malam melingkupi mereka. Di kejauhan, suara malam bersenandung pelan, seolah menyanyikan lagu tentang kejayaan yang masih jauh di ujung jalan berduri. Hari-hari berikutnya, Gajah Mada mulai bergerak. Ia mengirimkan utusan ke berbagai negeri. Ada yang datang membawa hadiah, menawarkan persahabatan. Ada pula yang membawa ancaman halus, memperingatkan bahwa Majapahit kini berbeda. Ia bukan lagi sekadar kerajaan besar. Ia adalah takdir yang berjalan. Beberapa negeri kecil, seperti Dompo dan Gurun, menyerah tanpa perlawanan. Mereka mengirim upeti, mengakui kekuasaan Majapahit. Namun tidak semuanya semudah itu. Raja Bali, seorang penguasa keras kepala,
menolak dengan tegas. "Katakan pada Gajah Mada," katanya kepada utusan Majapahit, "aku lebih memilih mati di medan perang daripada menyerahkan tanah leluhurku." Kabar penolakan itu tiba di istana Majapahit dan menyulut bara dalam dada Gajah Mada. "Kalau begitu," katanya, "kita akan buktikan kepada mereka bahwa Majapahit bukan hanya kata-kata." Perang pertama di bawah Sumpah Palapa pun meletus. Majapahit mengerahkan armada laut terbesar yang pernah mereka bangun. Kapal-kapal raksasa berlayar membawa ribuan prajurit, panah, keris, tombak, dan bahkan meriam bambu yang baru dikembangkan. Di sisi lain, Bali mempersiapkan pertahanan sebaik mungkin. Gunung-gunung, lembah, dan hutan-hutan menjadi benteng alami mereka. Pertempuran pertama berlangsung sengit. Panah-panah beterbangan di udara, menutupi matahari. Pedang-pedang beradu. Teriakan perang menggema di lembah. Gajah Mada sendiri memimpin pasukan di garis depan. Tombaknya menari di antara medan perang. Setiap gerakannya penuh kekuatan dan ketepatan, membabat lawan tanpa ragu. Namun perlawanan Bali lebih keras dari yang diduga. Pasukan Majapahit terpaksa mundur sementara. Arya Tadah, dengan wajah berlumur darah, mendekat. Mereka terlalu mengenal medan. "Kita harus mengubah taktik." Gajah Mada menatap peta lagi. Matanya bersinar. "Kita akan mengepung mereka dari laut dan darat sekaligus," katanya. Malam itu, pasukan Majapahit bergerak diam-diam. Mereka memotong jalur logistik Bali, membakar ladang, merebut mata air, memutus pasokan makanan. Lambat laun, kekuatan Bali melemah. Pada hari ke-40, Gajah Mada berdiri di atas bukit, menyaksikan gerbang utama kota Bali dibuka. Raja Bali, dengan jubah compang-camping, berjalan tertatih di antara para prajurit yang tersisa. Ia berlutut di hadapan Gajah Mada, mengangkat tangan kosong. "Aku menyerah," katanya dengan suara patah. Gajah Mada menatapnya lama. "Kau bukan sekadar menyerah," katanya pelan. "Kau bergabung dengan kami. Kau menjadi bagian dari Majapahit." Maka Bali pun jatuh ke tangan Majapahit. Satu demi satu, negeri-negeri lain mulai gentar. Sumpah Palapa perlahan mulai terwujud. Namun jauh di utara, di Tumasik dan Tanah Melayu, badai yang lebih besar tengah menanti. Badai yang akan menguji seluruh kekuatan, kesetiaan, dan tekad Gajah Mada. Raja Bali telah menyerah. Kemenangan besar ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Gajah Mada. Namun, ketenangan yang sempat tercipta hanya berlangsung sesaat. Di balik layar kejayaan Majapahit yang baru saja menguasai Bali, ancaman baru muncul dari negeri-negeri di ujung selatan, dari Tanah Melayu hingga ke Tumasik. Tumasik, sebuah kerajaan maritim yang kaya dan strategis, menjadi titik fokus berikutnya. Di sana, seorang raja yang dikenal keras kepala dan berambisi tinggi, Raja Sriwijaya, memandang Majapahit sebagai ancaman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Gajah Mada tahu, perang ini akan menentukan apakah Majapahit akan terus tumbuh menjadi imperium besar yang dapat menyatukan seluruh Nusantara, atau akan terhenti pada satu titik yang tidak bisa dilampaui. Suatu malam, saat angin laut berhembus pelan, seorang utusan datang dari Tumasik. Ia membawa kabar bahwa Raja Sriwijaya menolak tunduk pada Majapahit. "Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang masih muda. Anda belum cukup kuat untuk menundukkan kami," ujar utusan itu dengan nada penuh penghinaan. Gajah Mada mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Sumpah Palapa yang telah diucapkan bukanlah hanya sekadar kata-kata kosong. Esok harinya, Gajah Mada mengumpulkan pasukannya. Armada laut Majapahit siap bergerak. Ia memerintahkan armada yang telah terbukti keperkasaannya selama penyerbuan Bali untuk berlayar menuju Tumasik. "Kali ini, kita akan membawa takdir kita sendiri," katanya tegas. Para prajurit berkumpul di pelabuhan, mengenakan baju zirah, dan mempersiapkan segala perlengkapan perang. Gajah Mada berdiri di atas geladak kapal, memimpin mereka dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di kejauhan, mereka melihat Tumasik semakin mendekat. Di saat yang sama, Raja Sriwijaya sudah siap dengan pasukannya. Tumasik adalah benteng terkuat mereka, dan mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Raja Sriwijaya memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan pertahanan yang kokoh.
Perang ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Majapahit. Lautan yang luas menjadi saksi bisu dari pertarungan yang dahsyat. Ombak besar menerjang kapal-kapal yang terlibat dalam pertempuran. Pedang dan tombak beradu. Suara teriakan prajurit menggema di udara. Pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada bertempur tanpa henti. Mereka menggempur pertahanan Tumasik dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, Raja Sriwijaya bukanlah lawan yang mudah. Ia memimpin pasukannya dengan keahlian yang terasah, memberikan perlawanan yang sengit. Kapal-kapal mereka bertarung habis-habisan, tidak memberi ruang bagi pasukan Majapahit untuk bergerak bebas. Gajah Mada memimpin pasukan dalam gerakan yang sangat terkoordinasi. Ia memanfaatkan taktik perang yang brilian, mengelabui pasukan Tumasik dengan serangan-serangan mendadak. Satu demi satu kapal Tumasik tumbang, dan pasukan mereka terdesak mundur. Di tengah peperangan yang memuncak, Raja Sriwijaya terpojok. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berusaha untuk mempertahankan benteng terakhir Tumasik. Namun, Gajah Mada yang sudah memimpin perang ini sejak awal tidak memberi ampun. Dengan taktik yang tak terduga, ia berhasil memecah pertahanan terakhir Tumasik. Ketika akhirnya Raja Sriwijaya terpojok di tengah-tengah kerusakan pasukannya, Gajah Mada turun tangan. Ia mendekati sang raja yang kelelahan dan terjatuh. Dengan suara yang penuh kewibawaan, ia berkata, "Bergabunglah dengan Majapahit, atau Tumasik akan jatuh bersamamu." Raja Sriwijaya, dengan wajah penuh kekecewaan, akhirnya menyerah. Tumasik jatuh ke tangan Majapahit, dan Gajah Mada kembali mengukir kemenangan besar. Namun, meskipun Tumasik telah jatuh, Gajah Mada tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Di timur, Kerajaan Sunda yang kuat, dan di barat, Palembang dan wilayah-wilayah lainnya, masih menanti. Sumpah Palapa yang terucap di hadapan seluruh Majapahit menjadi kenyataan. Namun tantangan baru muncul di setiap sudut Nusantara. Gajah Mada, meskipun telah menaklukkan banyak kerajaan, tahu bahwa tantangan sejati baru saja dimulai. Perang demi perang, negeri demi negeri berhasil ditundukkan oleh Majapahit. Kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara mulai melihat kenyataan. Majapahit adalah kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Namun, perang bukan hanya soal kekuatan fisik. Itu adalah soal strategi, tekad, dan visi besar yang lebih dari sekadar ambisi pribadi. Gajah Mada kini berada di puncak kejayaannya. Tapi ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Masih ada daerah yang lebih jauh yang belum dipahami sepenuhnya oleh Majapahit, dan di balik kabut kemenangan, ancaman dari luar Nusantara juga sudah mulai mengintai. Di sini, dalam perjalanan panjang ini, Majapahit telah belajar bahwa untuk tetap unggul, ia harus terus merajut persatuan, meskipun ada banyak perbedaan antara negeri-negeri yang bergabung. Kerajaan Majapahit bukan hanya sebuah imperium yang diperoleh lewat pedang dan darah, tetapi juga melalui kebijakan dan diplomasi yang bijak. Dan di dalam setiap keputusan besar, Gajah Mada selalu diingatkan akan sumpah palapanya. Sumpah yang mengikatnya bukan hanya pada Majapahit, tetapi juga pada seluruh tanah air Nusantara yang ia perjuangkan. Akhirnya, Majapahit bukan hanya menjadi kerajaan besar yang menguasai Nusantara. Ia menjadi simbol persatuan dan kekuatan sebuah bangsa yang memiliki cita-cita besar. Dengan penaklukan Tumasik sebagai titik puncak, Majapahit kini berada di ambang kejayaan yang sesungguhnya. Namun, tantangan tak akan berhenti di sini. Di luar batas Nusantara, ada ancaman baru yang lebih besar yang siap menantang kehebatan Majapahit. Namun, saat itu, Gajah Mada berdiri tegak. Ia tahu, untuk setiap tantangan, selalu ada cara untuk menghadapinya. Bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan, persatuan, dan keberanian. Sumpah Palapa yang terucap di awal perjalanan kini telah mengukir kisah legendaris dalam sejarah Majapahit. Sebuah perjalanan yang akan dikenang sepanjang zaman. Mungkin cerita ini tidak semuanya fakta, karena berbaur dengan sejarah, legenda, anekdot, fiksi dan cerita rakyat. Dan terlepas dari itu semua, kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh hikmah bisa dibagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.